Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, masih dalam suasana Syawal, ya enake Syawalan ini ya. Kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan kalau ada salah di antara kita mari kita saling memaafkan satu dan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, pada kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah sholat, lebih khususnya adalah sholat berjamaah ya. Saya lupa sampai di mana pastinya gitu ya. Tapi lah diulangi lah nggak rugi belas toh ya. Dianggap aja murojaah gitu ya. Kalau kemudian kita ulangi insya Allah tidak ada ruginya sama sekali ya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ada beberapa hal saya lupa sampai mana, dan biasanya saya sempatkan untuk melihat rekaman begitu sehingga tidak salah kita melanjutkan. Dari itu tidak sempat karena pagi-pagi disibukkan dengan nganter ya, nganter belanja ya pagi-pagi, akhirnya nggak sempat membaca ya. Walhasil jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, apa yang akan kita baca kita awali dulu dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, yaitu apa yang ada di sini kita baca berkaitan dengan manja'a wa qad faraghal imam, orang yang datang ke masjid sementara imam sudah selesai. Ini sudah, ini kalau nggak salah ya, dia datang ke masjid namun imam sudah selesai, maka apa yang harus dilakukan? An Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, qala, dia berkata, hadara rajulan minal ansaril maut, kematian pernah mendatangi seorang ansor, artinya apa? Dia hendak mati. Faqala, kemudian dia berkata, inni muhadditsukum haditsan, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis.
ma ahdathkumuhu illa ihtisaban. Ya, ma uhadditsukumuhu illa ihtisaban. Tidaklah aku ceritakan hadis itu kepada kalian melainkan karena ingin mencari pahala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddaa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia perbagusi wudunya, tsumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar menuju salat, lam yarfa' qadamahul yumna, maka tidaklah dia mengangkat kakinya yang kanan, illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanatan, melainkan Allah tulis untuknya dengan dia mengangkat satu kaki kanannya itu ditulis untuknya satu kebaikan. Walam yadha' qadamahul yusra, dan tidaklah dia letakkan kakinya yang kiri, illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'atan, melainkan dengan sebab itu Allah hapus darinya satu keburukan. Fal yuqarrib ahadukum aw liyuba'id, maka silahkan salah seorang di antara kalian mendekatkan rumahnya ke masjid atau menjauhkan rumahnya dari masjid. Fal yuqarrib ahadukum aw liyuba'id. Ya, silakan milih dekat masjid atau jauh masjid. Enaknya rumahnya dekat masjid atau jauh dari masjid? Hah? Nah, menurut sampean lo, enaknya dekat masjid atau jauh masjid? Jauh apa dekat? Sak duwene wis. Sak duwene wis. Ya, sementing punya rumah dulu ya. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang dekat rumahnya dengan yang jauh rumahnya, kalau dihitung dari langkah kakinya, maka yang jauh rumahnya lebih banyak pahalanya. Tapi kalau dihitung cepet-cepetan sampai di masjid, seharusnya loh ya, yang dekat dengan masjid lebih cepat. Sehingga kalau dihitung dari jarak langkah kaki, maka yang jauh menang langkah kakinya. Tapi kalau dihitung dari waktu nunggu sholat, maka yang dekat lebih lama. Lebih lama dia nunggu sholatnya. Untuk sampai omai jajar masjid masbuk. Wah, ini sini. Ya, ini memalukan ya. Jajar masjid masbuk gitu ya. Buka lawang loh mlebu masjid, ya sik masbuk. Nah ini loh. Ini luar biasa ini ya. Jangan sampai itu terjadi. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufiralah. Kalau kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin, maka diampuni dosanya. Fa in atal masjida wa qad shallu, kalau kemudian dia datangi masjid sementara kaum muslimin mereka sudah sholat, ya, faqad wa qad shallu ba'dan, ya, kemudian mereka telah sholat sebagian, wa baqiya ba'dun, dan sebagian lagi masih tersisa, shalla ma adraka wa atamma ma baqiya, maka dia sholat apa yang tersisa bersama dengan kaum muslimin, dan dia menyempurnakan apa yang dia tinggalkan dari sholat berjamaah. Jadi kalau dia sampai di masjid, ternyata sudah dapat 2 rakaat, tinggal 1 rakaat maghrib, ya sudah, maka dia sholat 1 rakaat bersama dengan imam salam, kemudian dia nambah 2 rakaat, ya, karena kadzalik, maka dia pun dapat ampunan. Masih masbuk ngono sik tetap dapat ampunan, ya, masih dapat ampunan. Terutama lagi kalau masbuknya itu li udhrin syar'i, karena udhur syar'i, bukan karena bermalas-malasan. Karena udhur syar'i, udhurnya adalah ada panggilan adzan, ada panggilan alam. Mana yang didahulukan? Alam. Ya, panggilan alam didahulukan, gitu ya. Buang hajat, ya, maka didahulukan. Bahkan kalau kemudian dia ngempet hajatnya,
lalu dia memenuhi panggilan adzan lalu sholat sambil ngempet, maka nggak dapat pahala. La sholata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbas. Tidak ada sholat dengan hadirnya makanan dan sedang menahan hajat, ya. Fa'in atal masjidah, kalau kemudian dia datang ke masjid, waqad shallu, sementara mereka semua sudah sholat selesai, sampai masjid sudah salam, imam sudah salam, akhirnya dia sendirian, ya. Fa'atimma sholata, lalu dia sempurnakan sholat, kana kadzalik, maka dia pun dapat ampunan, dia tetap dapat, gitu ya. Pokoknya lanang iku sholati nang masjid, mbo dapat jamaah sempurna atau sebagian atau bahkan enggak jamaah, sholat sendiri, pokoknya ke masjid. Lanang itu pokoknya nang masjid. Lek nang sholat di omah kongon rukuan, ya. Kongon rukuan, mukenan, maksudnya cewek, gitu ya. Yang sholat di rumah itu cewek. Kalau cowok itu sholatnya di masjid, ya. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, ya. Lalu dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi SAW bersabda, "Man tawaddo'a fasana wudu'ahu." Siapa yang berwudu lalu dia perbagusi wudunya, tsumma raha, lalu dia berangkat, ya. Fa wajadan nasa qad shallu, lalu dia temukan manusia mereka sudah salat, atahullahu azza wajal, Allah berikan kepada dia mithla ajri man shallaha wa hadaraha, semisal seperti dengan pahalanya orang yang sholat dan menghadiri jamaah sekalipun sholatnya sendirian, ya. Jadi dia sudah wudhu di rumah, proses wudhunya, lalu berangkat ke masjid, ternyata sudah selesai, lalu dia sholat sendirian, dapat pahala sholat berjamaah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pokoknya nang masjid. Dan juga dia terlambat, ingat, bukan karena bermalas-malasan, karena uzur syar'i. Gitu ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Atau karena bangun tidur. Gitu ya. Dia bangun tidur enggak dengar adzan, kemudian lihat jam, loh wis kelewat, langsung cepat-cepat dia berwudu lalu berangkat ke masjid, ternyata selesai, sudah sholat sendiri dapat pahala berjamaah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang penting adalah ke masjid. Ya, ini adalah ke masjid, ya, ke tempat azan itu dikumandangkan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Makanya di sini tatkala dia masuk ke masjid, dia ada punya pilihan, apakah dia sholat sendiri? Ya. Jadi tidak ada bedanya bagi dia apakah dia itu berjamaah dengan bentuk jamaah kedua atau tidak berjamaah, gitu ya. Kadang-kadang kan milih napa jenenge, ada yang masbuk kemudian kita jadikan sebagai imam, ya boleh. Tapi seandainya dia sendirian, tetap pahalanya berjamaah. Paham maksudnya? Gitu ya. Jadi tidak ada bedanya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Apalagi didelok sapa singkati tanda imam, ada yang masbuk delok, wah Fatihah gak beres, ya kan, gitu ya. Ini Qur'annya enggak pas, gitu ya. Maka enggak jadikan imam, maka sholat sendiri, gitu. Paham maksudnya? Paham ya? Baik, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Kita lanjutkan. Subpokok berikutnya adalah ad-dukhulu ma'al imam ala ayyi halin kan. Ya, masuk masuk bersama dengan imam pada kondisi apa saja, ya. Jadi kalau dia masuk dalam masuk jamaah, dia masbuk, maka dia masuk ke dalam jamaah itu dalam kondisi bagaimanapun imam itu adanya, gitu ya. Langsung masuk di dalamnya. Jangan menunggu kecuali imam itu dalam posisi sujud. Yang sujudnya kita masuk sudah sujud, kan kita nggak tahu, nanti jangan salipan. Kita sujud dia berdiri, ya. Maka itu ditunggu sebentar.
dia mau berdiri atau mau duduk. Yang itu ya, dia mau berdiri atau dia mau duduk. Kalau ternyata dia mau berdiri, tunggu sampai imam sudah posisi berdiri baru kita takbiratul ihram. Paham di sini ya? Jangan imam mau berdiri kita takbiratul ihram. Jadi nanti kita nunggu imam berdiri. Imam durung ngadeg sampai nulis ngadeg malian. Itu namanya mendahului imam. Gitu ya. Jadi kalau imam posisi sujud, kita nggak tahu awal sujudnya, kita sudah dapati. Kecuali kalau dia posisi sujud, kita tahu dia posisi kan nututi. Gitu ya. Dia baru ngawali sujud, kita dalam posisi langsung kita berdiri takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita sujud, ya. Mau nututi nggak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ya ini mau duduk atau mau berdiri dan sudah lama, maka tunggu. Kalau kemudian imam duduk, langsung kita takbir, kemudian kita langsung duduk. Kalau kemudian ternyata imam berdiri, kita tunggu sampai imam dalam posisi berdiri sempurna, baru kita takbiratul ihram. Jangan apa? Takbiratul ihram dulu sambil nunggu imam berdiri. Nanti kita jadinya mendahului imam berdiri sebelum imam berdiri. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Dari Ali bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal qala, dia keduanya berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, idza ata ahadukumus shalah, jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat wal imamu ala halin, sementara imam itu ada pada satu keadaan kondisi, fal yasna kama yasnaul imam, maka silakan dia berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Silakan melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Jazakumullah khair. Silakan melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Silakan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh imam. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Paham ya? Jadi posisi imam apa, kita pada posisi itu langsung. Takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian posisi. Karena jangan takbiratul ihram Allahu Akbar langsung rukuk, namanya belum takbiratul ihram. Karena sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian rukuk atau sujud atau duduk atau itidal atau rukuk atau yang lainnya. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas ya? Jelas? Kita lanjutkan. Sekarang mata yu'taddu birraqa'ah. Kapan dianggap mendapat satu rakaat? Ya, dianggap mendapati rakaat. Maka di sini ada hadis sahih riwayat Abu Dawud, ya, dalam Sahihul Jami' 468. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu. Jika kalian datang menuju salat sementara kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian. Wala tu'idduha syai'an. Jangan kalian menghitungnya sesuatu. Artinya kalau imam dalam keadaan sujud, kita ikut sujud, maka enggak mendapati satu rakaat, enggak dihitung, gitu ya. Wa man adraka rak'ah faqad adraka shalah, dan siapa yang mendapati rukuk maka dia mendapati salat. Nah, ini dalilnya jelas ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Nah. Jadi jika kalian datang menuju salat sementara kami sujud, sujudlah. Dan jangan kalian hitung itu sebagai satu rakaat. Kalau siapa yang mendapati satu rakaat, ya satu rukuk, maka dia mendapati sholat. Jadi kalau kita datang imam posisi rukuk, lalu kita takbiratul ihram, kemudian kita rukuk, masih punya kesempatan rukuk bersama dengan imam, berarti dapat satu rakaat. Tapi kalau kita takbiratul ihram, kemudian kita rukuk salipan sama imam, maka enggak dapat satu rakaat. Jadi kita rukuk, ini posisi imam rukuk ya. Kita datang Allahu Akbar. Kita rukuk gini ternyata salipan, berarti enggak sempat rukuk bersama dengan imam. Maka dianggap tidak mendapati satu rakaat. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, dianggap tidak mendapati satu rakaat.
Sekalipun memang ada yang berpendapat sekalipun mendapati ruku bersama dengan imam, tapi dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah adalah rukun, ya. Maka ada yang berpendapat juga dia tidak dianggap mendapati satu rakaat, ya. Maka di antara para ulama karena ragu-ragu maka berpendapat kalau mendapati imam dalam keadaan ruku, tidak ruku, nunggu sampai dia i'tidal baru takbiratul ihram kemudian i'tidal. Biar apa? Biar benar-benar jelas kalau tidak mendapati satu rakaat, gitu, ya. Sebagai kehati-hatian, ya. Baik, walhasil kalau kita membaca hadis ini maka maknanya jelas, ya. Man adraka rakaah faqad adraka as-shalah, ya. Ditambah lagi dengan hadis dengan pembahasan berikutnya, man raka'a duna shaf, orang yang rukuk di belakang shaf. Ada cerita kisah disebutkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasai, yaitu hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu intaha ila nabi. Dia dulu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un, sementara beliau dalam keadaan rukuk. Jadi Nabi sudah dalam keadaan rukuk dalam salat. Faraka'a qabla an yasila ila shaf. Maka Abu Bakrah ini rukuk sebelum sampai ke shaf. Ya, jadi belum sampai masuk ke shaf dia sudah. Jadi misalkan di shaf yang paling akhir, ya, dia datang, maka dia ini rukuk, ya, shaf paling akhir rukuk. Maka dia datang sebelum masuk shaf sudah takbiratul ihram. Allah, jalan nih, Allahu Akbar sambil jalan masuk ke dalam shaf, ya, rukuk sambil jalan. Fadzakara dzalika linnabi, fadzukira dzalika linnabi. Maka perbuatan Abu Bakrah ini diceritakan, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahmu semangat dan jangan kamu ulangi. Jangan kamu ulangi. Ini kalau dibaca wala ta'ud, ya. Jadi zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahmu semangat dan jangan kamu ulangi. Nah, kata-kata wala ta'ud, jangan kamu ulangi, maka bisa maknanya jangan kamu ulangi rukuk di belakang shaf. Makna yang kedua, jangan kamu ulangi masbuk maneh, gitu, ya. Makna yang ketiga, jangan kamu ulangi tergesa-gesa di dalam sholat. Kenapa? Untuk menuju sholat itu adalah bisakinah, dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Fama adrakum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapati maka salatlah, dan apa yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah. Jadi tidak perlu kesusu-susu sampai rukuk di belakang shaf. Itu kalau dibaca wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Ada lagi di antara para ulama yang mendikte, mengimla itu dengan membaca bukan wala ta'ud tapi wala ta'du, ya. Jadi zadakallahu khirsan wala ta'du, tidak dibaca wala ta'ud. Hurufnya sama, cuma yang satu wala ta'ud, yang berikutnya wala ta'du, ya. Maknanya apa kalau wala ta'du? Jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Semoga Allah menambahmu khirs, semangat, dan jangan tergesa-gesa, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan ternyata Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu tidak disuruh ngulang. Seandainya dia tidak mendapati satu rakaat, maka dia mesti disuruh nambah satu rakaat. Ternyata dia tidak disuruh nambah satu rakaat, maka itu menjadi dalil bahwasanya rukuk bersama dengan imam dihitung satu rakaat, ya. An Atha, dari Atha annahu sami'a Ibnu Az-Zubair, bahwasanya dia pernah mendengar Ibnu Az-Zubair, ya, bercerita alal mimbari, di atas mimbar. Yaqul, Ibnu Zubair ini berkata di atas mimbar. Ya, Ibnu Zubair, ya, Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair Az-Zubair bin Al-Awwam, ya. Idza dakhala ahadukumul masjid wan nasu ruku'un falyarka. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid sementara manusia mereka dalam keadaan rukuk, maka rukuklah, ya. Hatta yadkhula,
ya, hingga dia masuk, tsumma yadubbu raki'an. Ya. Jadi tatkala salah seorang di antara kalian masuk masjid sementara manusia dalam keadaan rukuk, maka rukuklah. Maka langsung rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Hatta yadubba raki'an, hingga dia merambat sambil rukuk. Hingga dia merambat sambil rukuk. Ya, hatta yadkhula fis shaf, hingga dia masuk ke dalam shaf. Fa inna dzalika sunnah, karena yang itu adalah sunnah. Ya, ini sanadnya sahih, disebutkan dalam As-Sahihah 229. Baik. Yang berikutnya, wa an Zaid ibni Wahab, dari Zaid bin Wahab qala, dia berkata, kharajtu ma Abdillah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Aku pernah keluar bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, min darihi, dari rumahnya, ilal masjidi, menuju masjid. Falamma tawassatna al masjidah, maka tatkala kami sudah sampai di tengah masjid, di pertengahan masjid, gitu ya. Jadi sudah di tengah masjid, ya. Raka'al imam, imam kemudian rukuk. Fakabbara Abdullah wa raka'a, maka Abdullah pun bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia rukuk, padahal masih di tengah masjid, belum sampai di shaf. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung takbir Allahu Akbar, kemudian dia rukuk. Ya, wa raka'tu mau, aku pun rukuk bersama dengan dia. Tsumma masyaina, lalu kami pun jalan sambil rukuk. Ya, hatta intahaina ila shaffi, hingga kami sampai ke shaf, ke barisan. Hina rafa'al qaumu ru'usahum, saat kaum itu mengangkat kepala-kepala mereka. Ya, jadi dua orang ini, Abdullah bin Mas'ud dengan Zaid bin Wahab. Ya, jadi kaum muslimin di masjid, imam sama kaum muslimin masih berdiri, maka dia datang. Begitu sampai di pertengahan shaf, maka imamnya rukuk. Pertengahan masjid ya, imamnya rukuk, makmumnya belakangnya rukuk. Maka langsung takbir, Abdullah bin Mas'ud takbir Allahu Akbar, kemudian rukuk. Zaid bin Wahab ngikuti, kan gurunya, ya, langsung takbir juga kemudian rukuk. Lalu dua-duanya jalan sambil rukuk sampai ke shaf. Ya, begitu sampai di shaf, apa? Imam dan kaum muslimin berdiri, ya i'tidal, maka i'tidal berdiri di dalam shaf. Begitu ya ceritanya. Kemudian falamma qada al-imamu sholata, maka tatkala imam selesai sholat, qumtu, Zaid bin Munabbih berdiri. Ya, mau nambah satu rakaat, dianggap tadi itu tidak mendapati rukuk bersama, tidak mendapati rakaat, ya, tidak mendapati satu rakaat. Wa ana ara anni lam udrik, sementara aku berpandangan aku tidak mendapati satu rakaat, kata Zaid bin Munabbih, ya, Zaid bin Wahab. Fa akhadha Abdullah biyadi wa ajlasani, maka Abdullah bin Mas'ud memegang tanganku dan mendudukkan aku. Katine ngadeg digandoli, gitu ya, disuruh duduk, didudukkan. Tsumma qal, lalu dia berkata, innaka qad adrak, kamu itu sudah mendapati rakaat. Jadi tidak perlu nambah, gitu ya. Dalam hadis yang lainnya mengatakan inna dzalika minas sunnah, ini termasuk sunnah. Ini sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi itu yang menjadi dalil rukuk bersama dengan imam mendapati satu rakaat. Tapi kemudian apakah kita mengamalkan rukuk sambil jalan di belakang shaf? Kira-kira gimana? Rukuk sambil jalan di belakang shaf kita amalkan nggak? Sama di masjid siapa? Jangan bikin masalah. Karena tidak setiap orang paham, gitu loh maksudnya. Ya. Ojo medenteng mari ngaji, mau ngisuk ngaji amalno. Sampeyan katanya masbuk terus bendino. Ya. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga. Tidak mesti setiap sunnah kemudian kita kekeh mengamalkan kalau ternyata itu menimbulkan fitnah. Kamu tuh ndelok wis wong jenggoten wis ngono wis ibadahe gak karu-karuan. Ya aneh-aneh nyeleneh-nyeleneh tok ae ngono malian. Orang yang tidak paham, maka jangan bikin fitnah. Jadi harus hikmah.
Kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu harus dengan hikmah, ya. Yang jelas ini bikin masalah, bikin kisruh di masjid itu. Ya kak kisruh delok ae sampean iki wong opo sih iki ngene. Golongan mengheng sampean iki. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jelas ya insyaallah ya? Insyaallah jelas. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Oh, imamnya diketahui panjang sholatnya, lalu sampean tak tunggu lek kate rukuk. Nah, iki RSD. Lek RSD ngono anjene ya, durung balik ya. Durung tamyiz jenggoten dawa ngono salate, durung balik berarti. Itu durung balik berarti ya. Ngono ae jawabane ya. Iku salate arek durung balik. Apa ono ngono iku? Kenyataane ono ya. Ya. Kenyataannya ada. No. Ya. Waduh imame lagi dawa iki wis sak ngenteni tinggal ngopi dhisik ae. Kira-kira sekate rukuk paling. Ditekek kopine lalu masyaallah. Ya iku mang durung balik berarti. Nah. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo. Tentang sholat berjamaah Pak Ustaz. Kita tuh sering mendatangi suatu majelis atau masjid atau musola, ada salah satu imamnya tuh sangat ekspres, sangat cepat. Nah, berarti kan kurang tumak nina. Apa tindakan kita tetap mengikuti atau kita bisa sholat tersendiri? Terima kasih. Ada digunakan adzan lalu kita masuk ke masjid ternyata kecelik imamnya banter cepet gitu ya. Kalau misalkan kecepatannya itu menghilangkan tumak nina, maka sholatnya tidak sah, wajib ngulang. Ya, wajib ngulang. Ya. Jadi Allahu Akbar kita masih sami Allahu liman hamidah. Si Rob Allahu Akbar gitu ya. Sambitan terus sampai imamnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Tidak ada tumak nina, maka wajib ngulang. Tapi jangan mufarokoh. Ikuti saja sampai selesai dan nanti ngulang. Jangan bikin fitnah, gitu ya. Jangan bikin fitnah. Jadi sholat, sampai mangkel-mangkel didik ngono ya. Dia sampai napen sholat malian gitu ya. Nanti gitu dia salam, kita minggir, kemudian kita berdiri, sholat ulang lagi. Begitu. Paham insyaallah ya? Nah, kalau itu tiap hari seperti itu bagaimana? Ya kalau bisa diganti imame lah iso. Ya, kalau bisa. Atau dinasihati imamnya gitu ya. Nasihati enggak iso, belikan buku. Ya, belikan kitab adab imam ya. Ada buku misalkan milik saya Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, judulnya adalah Al-Imamah. Judulnya apa? Al-Imamah ya. Saya sudah menerjemahkan buku itu, kitab itu. Selesai sudah penerjemahannya, sudah lama sekali tapi belum saya kumpulkan. Ya. Belum saya kumpulkan karena dulu tercecer di majalah Iblati ya. Di sana dulu ya. Nanti saya kumpulkan, kita coba biar jadi buku. Sudah ada bagus sekali tentang masalah imamah ya dari awal sampai akhir. Nah, buku seperti itu hadiahkan kepada dia, zaman kei tanda khusus tentang tumak nina gitu. Tanda khusus dikasih stabilo.
Ya, karena dia tanggung jawab. Ya, atau di awal-awal pembahasan itu ada pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu al-muadzinu mu'taman wal imamu dhamin. Muadzin itu dipercaya, imam penanggung jawab. In asabu falahu walahum wa in akhtau falahum wa alaihi. Kalau sholatnya benar, ganjarannya untuk imam dan makmum. Kalau sholatnya salah, ganjaran untuk makmum, dosa ditanggung imam. Begitu. Wah, ini penting diberikan kepada dia. Ngerti ya? Berarti kita sholat berjamaah tuh boleh memilih di suatu masjid atau di musola. Karena kalau di masjid yaitu tadi kurang tumaina. Lah kemudian kalau di musola itu ya mendekati tumaknina. Berarti boleh memilih Pak Ustaz. Ya boleh Hansang. Mana lebih dekat? Nah, Masjid atau musola? Musola. Dong ini bener urusan. Terima kasih Ustaz. Yes, yang lain ada? Saya Ustadz mau Iya. bertanya Ustadz. Misalkan seorang imam mengimami sholat berjamaah sudah selesai, kemudian pulang, waktu pulang baru ingat ternyata tadi wudunya batal Ustadz. Apakah jamaahnya harus diumumkan untuk mengulang sholat atau cukup imamnya saja yang mengulang sholat Ustadz? Hanya imam saja yang ulangi sholat, makmum enggak. Kecuali makmumnya tahu imamnya batal menengai bapak. Ya, jadi itu tanggungannya imam. Jadi nggak ada masalah dengan makmum. Ya, jadi imamnya batal, nggak ada yang tahu. Gitu ya. Atau mungkin barangkali imamnya lali durung ngadus junub. Ya, subuh-subuh tangi lali. Ya, ya, marang imami. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iling-iling. Sampai dikir iya ya gitu. Aku kan durung ngadus tangi turun langsung apa wudu dah. Sudah enggak perlu ngasih tahu, Makmum. Sudah mandi yo, kemudian sholat sendiri. Enggak perlu ngasih tahu, Makmum. Makmum sholat mereka sah. Paham insyaallah. Ya. Jadi itu pernah terjadi. Nabi juga pernah lupa tidak mandi junub. Umar bin Khattab juga pernah lupa tidak mandi junub. Ya, yang jelas Umar kalau nggak salah ya. Kalau Nabi SAW posisinya dalam keadaan sudah berdiri di dalam sholat baru ingat, maka beliau batalkan, makmumnya disuruh nunggu. Maka nakum tetap di tempat kalian. Maka mereka semuanya berdiri nunggu. Nabi kemudian masuk rumah, mandi junub, kemudian balik, lalu lanjutkan sholat. Ya, ya tergantung perintah imam tuh. Imamnya merintah kok menengok loh ya. Ya, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lu sudah selesai baru ingat, itu udah nggak nyuruh makmumnya ngulangi. Ya, jelas ya. Yang lain? Yeah. Kita juga kurang paham masalah pergantian imam. Seandainya imam itu batal wudunya, kemudian kan ada penggantinya dari belakang. Mohon penjelasan tentang tata cara penggantian imam. Penggantian imam. Ya. Yeah. Nomor satu, kalau memang yang di belakang imam itu memang benar-benar badalnya, maka tidak perlu ada isyarat. Dia mundur, dia langsung dia maju, dan tidak boleh ada orang lain yang maju. Kalau ternyata yang di belakang imam ini semuanya sama, nggak ada kesepakatan dia itu batal atau bukan, maka imam harus nunjuk, cegah ono sing maju, ono sing mundur. Karena maju bareng loro, akhirnya mundur bareng loro. Kan itu bisa terjadi ya, gara-gara imamnya
nggak nunjuk. Artinya 2 orang atau 3 orang inisiatif tak gandenane maju bareng. Akhirnya lu mundur bareng, nggak maju-maju. Ya, ya. Maka oleh karena itulah posisi siapa ini belakang imam, ya, maka dia harus tahu bahwa dia harus siap ganti imam. Itu ya, dia harus siap mengganti imam. Ya. Jadi kalau ternyata enggak, maka imam nunjuk, fulan maju ganti saya. Ngono ngomong. Ojo isyarat ngomong gitu ya, dia ngomong fulan maju ganti saya. Maka maju. Begitu caranya. Jadi karena itu bagian dari tanggung jawabnya imam ya. Jadi kalau memang sudah ada yang ditunjuk, maka tidak perlu isyarat, tidak perlu perintah. Begitu batal yang di belakangnya maju gitu ya. Tapi kalau nggak ada, maka diberikan perintah, fulan ganti. Atau boleh juga tunggu saya. Lesi rokaat pertama. Dan cepet gitu ya. Misalkan di sebelahnya imam itu tempat duduk, tunggu saya gitu ya. Kemudian dia duduk, kemudian dia masuk, dilanjutkan sholatnya. Kalau masih rokaat yang pertama, ya, rokaatnya telu lah ya. Ya, kan ngulang dari awal lah. Sini buri ngenteni kesuwen kan gitu ya. Paham insyaallah ya. Ustadz, yang imamnya menjedat itu berarti meninggalkan sholat Ustadz. Kan aktivitasnya sudah, gerakannya sudah banyak Ustadz, nggak apa-apa Ustadz nih. Kenapa? Artinya nggak ngulangi sholatnya. Imamnya tadi kan ketika tunggu saya itu kan Ya kan masih rokaat pertama. oh masih rokaat pertama. Iya, rokaat pertama ya. Masih rokaat pertama baru ingat. Maka dia tinggal untuk wudu lalu dia balik lagi. Ya itu seperti tatkala Nabi SAW sedang sakit, maka nyuruh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu apa? Mengimami. Begitu Abu Bakar takbir Allahu Akbar, di belakang juga sudah takbir Allahu Akbar, Nabi datang. Ya, Nabi datang langsung duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar yang satu sudah jadi imam, jadi makmumnya Nabi, padahal imamnya masbuk, terlambat. Ya, maka Abu Bakar ngikuti sholatnya Nabi, jamaahnya Abu Bakar ngikuti sholatnya Abu Bakar. Paham di sini ya? Nah, itu kalau masih rokaat yang pertama. Paham? Itu. Tempat wudhunya dekat, tempat mandinya dekat, gitu ya. Kalau kan mulai ruwono, ya jangan ngongkono liane ya, gantian aku rek 100. Gitu. Nah, jelas ya? Kalau semisalnya imamnya itu ingin dibadal tapi imamnya tidak membatalkan sholatnya Ustaz. Misalkan karena waktu mengimami suaranya tidak keluar gitu Ustaz. Kan masih bisa sholat, bukan yang seperti tadi yang harus wudu. Itu sedangkan cara untuk mengisyaratkan yang paling jelas kan maju gitu Ustaz. Apa nggak batal Ustaz misalkan gitu? Ya, enak pertanyaan kan beda. Kalau tadi itu batal. Kalau batal berarti dia sudah tidak di luar sholat, maka ngomong boleh. Tapi kalau masih dalam sholat, tak oleh ngomong fulan maju, batal dia. Ya, maka ya dia mundur isyarat, yang di belakang ditarik suruh maju. Itu tak oleh ngomong maju rek. Suaraku serak. Bubar sholat ini guyu kabeh. Berikutnya kita baca. Kita ngomong mayu'mar malah yang mau kita perintah. Mayu'maru bil imamu minat takhfif, ya. Apa yang dengannya imam itu diperintah untuk meringankan. Perhatikan, ringan. Imam diperintah untuk meringankan. Yang dimaksud meringankan ini apa? Sholat fardu, bukan sholat sunnah, sholat fardu. Itu ya, itu sholat fardu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin nas falyukhaffif."
Jika salah seorang di antara kalian sholat untuk manusia, maka ringankanlah. Wa inna fihi mudda'ifa was-saqima wal kabira, karena sungguhnya di tengah mereka ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua. Fa idza shalla li nafsi falyutawwil ma syaa, kalau dia sholat untuk dirinya sendiri, maka silahkan dia panjangkan sesukanya. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Jadi disuruh untuk meringankan. Lah, meringankan ini ukurannya bukan kepada nafsu. Ringan di sini ukurannya adalah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita perhatikan Nabi yang bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Jika kalian sholat mengimami manusia maka ringankanlah, maka berarti Nabi adalah orang yang dituntut untuk mengamalkan sabdanya, ringankanlah. Paham di sini? Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat itu ringan. Paham? Sekali lagi, Nabi mengucapkan dengan lisan, ya, idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif. Jika salah seorang di antara kalian imam manusia maka ringankanlah, dan Nabi menjadi imamnya manusia. Maka kalau Nabi mengimami manusia salat fardu, maka itu adalah ringan. Dan ringan sekali lagi kembali kepada sunnah, bukan kembali kepada ukuran hawa nafsu. Kita perhatikan sekarang penjelasannya. Itolatul imam raka'al ula. Imam memanjangkan rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dari Abu Sa'id al-Khudri qala, dia berkata, laqad kanat salatu dzuhri tuqam. Sungguh salat zuhur sudah ditegakkan, diqamati. Fa yadhabu dzaibu ilal baqi. Lalu ada orang yang pergi ke kuburan Baqi. Antara masjid Nabi dengan kuburan Baqi kan tidak terlalu jauh, ya. Apalagi sekarang kayak jejer ngono ya, hanya ada jalan ya, pelataran ya, yang membatasi antara masjid sama kuburan Baqi di sebelah kiri ya. Fayaqdi hajatahu, lalu dia pergi ke kuburan Baqi, dia tunaikan keperluannya di kuburan Baqi, tsumma tawaddu, lalu dia berwudu, tsumma ya'ti, lalu dia datang kembali ke masjid, masuk dalam shaf, wa Rasulullahi fir rakaatil ula, sementara Nabi masih pada rakaat yang pertama. Itu panjang ta ringan? Hah? Itu panjang ta ringan? Nah, itu ringannya Nabi panjang. Maksudnya paham di sini? Ya. Seperti itu Nabi dengan sabda mengatakan falyukhaffif. Nah, tentunya Nabi yang mengamalkan ringankan itu ternyata begitu. Ya. Dia dari masjid ke kuburan Baqi, tunaikan hajatnya, lalu dia berwudu, balik ke masjid lagi, masih rakaat pertama. Ya. Mimma yutawwiluha, dari apa yang beliau panjangkan ya. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan An-Nasa'i ya. Riwayat An-Nasa'i ya. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya ada beberapa riwayat tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang dia dimarahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afatanun anta, kamu tukang bikin fitnah. Ya kenapa? Karena saat dia ngimami ada jamaah yang kesel, muring-muring, lalu dia mufaraqah, lalu sholat sendiri karena kepanjangan. Lalu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih nasihat, kamu jangan bikin fitnah, kalau kamu ngimami ringankan bacaan sabbihis, bacaan wasyamsi wadduha, bacaan walail ya, surat-surat yang pendek-pendek seperti itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, kisah ini yaitu
kejadiannya harus kita pahami biar kita paham kejadiannya itu seperti apa. Mu'adz bin Jabal ini sholat Isya bersama dengan Nabi SAW sebagai makmum. Lalu pulang dia ke kampungnya ngimami kaumnya. Lalu apa yang dia baca? Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ngimami sholat Isya diwaca Al-Baqarah, mesti muring-muring imamnya ya kan gitu ya. Ini masalahnya kenapa? Dia membaca panjangnya duduk-duduk gitu loh. Ya, ngalah-ngalahi dawane Nabi. Maka kaummu yang itu sudah nunggu kamu lama wacon sabihis wasamsi walail gitu ya. Al-Ghasyiyah yaitu surah apa namanya? Juz amma ya, itu yang kamu baca. Ojo maca surat Al-Baqarah mesti ae muring-muring kabeh kan gitu ya. Ada yang mufaroqah ya dari jamaah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan kalau kita membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimami misalkan ya, beliau yang mengatakan fal yukhaffif, maka ringankanlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam saat ngimami membaca surat Ad-Dukhan. Berapa halaman itu? Surat Ad-Dukhan, 2 halaman lebih ya. Kemudian beliau membaca gabungan Al-Muzammil sama Al-Mudaththir, 2 surat panjang-panjang dalam 2 rakaat, Al-Muzammil kemudian Al-Mudaththir. Kemudian baca surat Al-Mursalat sama Amma Yatasa'alun misalkan ya. Jadi itu ringannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ringan banget juga pernah karena mendengar ada suara tangisan bayi, kate didawakno ono bayi wis kulhu wae gitu ya. Mau dipanjangkan seperti itu. Jadi ringan itu kembali kepada sunnah, bukan kembali kepada hawa nafsu. Atau juga ringan itu kembali kepada kemaslahatan yang di belakangnya. Contoh dia ngimami Jumatan ya, ngimami Jumatan misalkan begitu, pesertanya karyawan pabrik ya gitu ya, ya kudu pendek khutbah pendek, salate pendek, selak mlebu maneh kan gitu ya. Mereka nggak akan khusyuk, khutbah kedawan balik ndelok jam, waduh gitu ya, selak mlebu iki kan gitu ya. Salatnya pun demikian, delok jam wis aduh gak mari-mari mami. Ya malah gak khusyuk. Nah ini ya khatib harus tahu siapa yang di depan dilihat. Oh karyawan pabrik kabeh ya, berarti khutbah gak usah suwe-suwe nang mari nang salat, nang selesai salatnya bacaannya yang pendek-pendek. Nah itu dilihat kemaslahatan. Itu yang dimaksud di sana, bukan ke hawa nafsu ya. Kepada sunnah satu, yang kedua kepada hajat, kebutuhan manusia, hajat kebutuhan manusia. Ya, karena apa? Yang dimaksud fal yukhaffif tadi itu apa? Salat fardu, salat yang wajib. Ya, kenapa salat wajib? Kan makso, kan gitu ya. Mau ndak mau harus ikut. Beda kalau salat sunnah, sampean mau yo karepmu, gak mau yo mulia, kan gitu lek kalau salat sunnah ya. Salat tarawih Allahu Akbar aduh gak mari-mari. Sakarep sampean lungguh, sakarepe gak melok yo. Gak apa-apa sampean tinggal turu yo, gak dosa gitu ya. Sampean tinggal mulai yo gak apa-apa kan gitu ya. Itu kalau salat sunnah ya, tapi kalau salat fardu wah ini harus diperhatikan hajat keperluan jamaah di belakangnya. Saya pernah imami di saya, bukan imami ya, mau ngisi pengajian satu masjid. Masjid itu di pinggir jalan persis. Imamnya loh maghrib baca Alif Lam Mim Sajdah 3 halaman rek diwaca gitu ya. Maghrib di pinggir jalan. Banyak orang musafir yang gerundel kabeh. Gitu ya, jangankan yang musafir, sing kene kate pengajian yang gerundel entek dikira gitu ya. Ya, pengajiannya lemek titik gitu kan begitu akhirnya ya. Nah, ini imamnya enggak hikmah, enggak bijak, enggak tahu dia. Harusnya kalau dia di pinggir jalan, maka yang pendek-pendek seperti petunjuk Nabi apa? Sabihis wasyamsi itu. Alif Lam Mim Sajdah diwaca. Ya, kedawan. Belum lagi tamu. Ya tamu musafir ndak biasa napa jenenge salat suwe
suwe-suwe wis tambah ya. Iso-iso mufarokoh kemudian selak nang apa jenenge berangkat ya. Atau ngimami dek masjid rumah sakit. Wis lah ojo kakean gaya gitu. Ya. Ya, di masjid rumah sakit itu enggak usah kakean gaya. Wis wocon surat yang pendek gitu ya. At-Takatsur ta ya. Alam Nasrah ta ya, wal Asr ta. Wis kulhu iki wis ngapik wis begitu. Ojo panjang. Ini banyak orang urusan, banyak orang kepikiran. Ini tuh ya. Iya. Ono dokter, ono perawat. Dowo rek. Karena ya, itu orang sibuk di sana itu ya, sibuk ngerawat orang sakit, yang sini nunggui orang sakit, gitu ya. Imamnya harus paham dia ada di tempat yang mana, gitu, ya, seperti itu. Paham insya Allah ya. Kita lanjutkan. Wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi. Wajibnya ngikuti imam dan haramnya mendahului imam. Jadi imam itu wajib untuk diikuti, haram didahului. Termasuk diantaranya adalah barengi juga tidak boleh ya. Dari Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diangkat dijadikan imam hanyalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika dia bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu, jika dia sujud maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u, jika dia bangkit maka bangkitlah ya. Jadi kalau takbir takbirlah, kalau rukuklah, kalau sujudlah. Artinya apa? Tidak boleh barengi ya, tidak boleh mendahului, juga tidak boleh ngareni. Ngareni. Ya. Jadi tatkala takbir Allahu Akbar segera Allahu Akbar. Jangan sudah takbir Allahu Akbar sik suwi. Gak takbir. Ini salah juga. Atau sudah ruku Allahu Akbar sik nutuk-nutuk no Al-Fatihah. Gitu ya. Kemudian setelah Al-Fatihahnya selesai kemudian dia ruku, sebelum apa-apa kemudian imam sudah berdiri lagi. Tatkala dia rukuk pun demikian didawak-dawakno, imam wis i'tidal dhek sik rukuk. Atau imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini sik ndonga gak mari-mari. Ini ya. Ini salah. Ya. Atau biasanya sujud terakhir, imam sudah tasyahud akhir, dia sik sujud. Iki ngapain gitu loh. Imam itu dijadikan untuk dicontoh, diikuti. Ya, kalau dia sudah pindah gerakan maka segera pindah gerakan. Tidak boleh ngareni. Ya, jadi tidak boleh barengi, tidak boleh mendahului, juga tidak boleh terlalu ngareni. Kenapa bahasa Indonesia ngareni? Tuh kan, gak iso. Segi apa ya apa enakan Jawa sih. Iya. Boleh menerlambati ngono ya. Iya, enggak boleh terlalu ngareni ya ngono ae. Iya. Napa? Enggak boleh terlalu lambat dalam mengikuti imam, itu sarah. Bahasa Jawa cukup ngareni. Nah. Ya. Cukup satu kata ngareni ya, jadi tidak boleh ngareni ya. Jadi terjemahnya ya tidak boleh terlalu lambat di dalam mengikuti imam, segera ya. Begitu imam sudah posisi ya, gerakan berikutnya langsung segera mengikutinya. Bacaan kita diputus, jangan lanjutkan hatta Al-Fatihah. Al-Fatihah belum selesai imam rukuk langsung rukuk, Allahu Akbar, putus Al-Fatihahnya. Apalagi yang lain ya, apalagi yang lain ya. Baik. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ama yakhsha ahadukum, tidakkah khawatir takut salah seorang di antara kalian, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, jika dia angkat kepalanya sebelum imam,
an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa khimar, Allah jadikan kepalanya kepala keledai, au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah jadikan rupanya dibuat rupa keledai. Ya. Ini ancaman ya, orang yang selalu napa mendahului imam. Padahal orang yang mendahului imam itu pada dasarnya koyok napa jenenge gak patek be. Mendahului imam gak patek be, gak purungan, gak ngarah salam dhisik. Gila betul? Lha kayak gak patek be lah, apa saya mendahului imam ya. Imam dorong sujud langsung sujud, imam dorong bangkit langsung bangkit dhisik, gak urungan, gak mungkin salam dhisik karuan. Ya, karuan oleh salam dhisik merondang mulai ngono. Ya, kan tidak boleh gitu ya. Enggak mungkin dia salam dulu. Ya, mesti nunggu imam. Kalau sudah nunggu imam yo sing sabar gitu ya, sing sabar ya. Masalah rahman. Lalu caranya gimana ngobati orang yang seperti itu? Ada tahu ya? Orang seperti itu biasanya itu bangkit dulu dari sujud biasanya. Watek dhisik ngene. Imam turun watek dhewe wis watek. Biasanya begitu, yang sering begitu. Gimana obatnya? Lek sampean cidhek ambek dheke, cidhek lho ya. Cidhek sampean. Ya duduk wong bukan orang lain tapi deket ya. Kuandolono. Ya, itu kalau dekat, kalau nggak kenal ya ojo ya, ngejak tukaran, ngejak gelut. Baik, ada pertanyaan? Kenapa? Ya kalau bertanya boleh nggak berdiri pada saat salam yang pertama, sudah boleh. Imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu kan wajibnya ya. Maka itu sudah di luar sholat. Imam sudah berada di luar sholat. Salam yang kedua adalah sunnah. Ya, jadi kalau bertanya boleh nggak nunggu salam yang kedua, boleh. Ya, kalau nunggu salam yang kedua sempurna namanya. Benar-benar mengikuti imam. Paham insyaallah? Kalau pertanyaan boleh nggak? Jawabannya boleh. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz, pertanyaan Ustaz. Fadhal monggo. Bagaimana jika kita waktunya sholat berjamaah sengaja kita tunda karena mungkin masih ada keperluan di jalan atau mungkin parkirnya susah dan kita di rombongan itu masih membawa orang-orang yang masih bisa diajak berjamaah Ustaz. Artinya kalau kita misalkan dalam perjalanan gitu tiba-tiba sudah waktunya sholat, kita lewatkan sebentar, nanggung sekalian waktu nyampe di masjid kita berjamaah sendiri gitu Ustaz. Apakah ada keharusan sholat berjamaah itu yang dihitung yang paling afdol harus sholat yang di masjid itu Ustaz? Kalau seorang itu dalam perjalanan safar gitu ya, maka tidak wajib mereka di masjid. Ya, di mana saja. Karena ju'ilat li, kata Nabi, ju'ilat li al-ardu masajid. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid. Ya. Jadi kalau safar maka tidak harus mencari masjid. Justru syiarnya gitu ya, sholat di mana saja. Ya. Jadi syiarnya adalah sholat di mana saja. Nemu embong udah embong, pinggir kali kali. Yang penting bersih, suci kan gitu ya. Nah, begitu. Jadi tidak harus selalu di masjid ya. Tapi memang kalau ke masjid itu ada hajat yang lain. Nah, ya buang hajat ya. Hajat yang lain. Ya, kali cepak, semuanya cepak kan enak. Tapi tidak harus ya. Dan juga tidak mengapa ditunda sebentar masjid sini sih masjid depan gitu ya, nanti kita sholat sendiri tidak masalah
ya tidak apa-apa. Kalau memang itu safar, ada hajat, ada keperluan ya seperti itu, maka tidak masalah ya, tidak apa-apa. Nah, terkait yang tadi Ustadz, kalau misalnya masih ada pertemuan gitu Ustadz, masih ada kumpulan kita kalau ke masjid ini belum tuntas gitu Ustadz, sedangkan waktunya terbatas gitu, apakah boleh menunda nanti kita akan sholat berjamaah sendiri Ustadz? Ini safar? Bukan Ustadz, kaitannya dengan keseharian Ustadz, yang mungkin pas waktu ada rapat atau dan sebagainya yang waktunya terbatas. Bukan dalam safar ya? Bukan. Mukim semua. No? Rapat RT, rapat RW, rapat macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati di yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Dan tinggalkan jual beli. Artinya apa? Tinggalkan segala aktivitas. Ya, segala aktivitas selain ditinggalkan. Rapat, stop, direhat dulu, tunda dulu untuk sholat. Begitu, harus demikian. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, jual beli ini mewakili kegiatan manusia yang terbanyak. Nah, jual beli. Ya, itu mewakili kegiatan-kegiatan yang lain. Maka tinggalkan jual beli ya. Jadi datang waktu sholat maka tinggalkan semuanya ya, kecuali kalau aktivitasnya berkaitan dengan masalah nyawa, maka tidak boleh ditinggalkan. Wis sholat sih ditinggal lagi operasi ini, ngoperasi gitu ya, Allah Akbar sih tinggal sholat sih ya. Ya ini kalau ini, bahkan kalau seperti itu boleh bagian untuk dijama sekalipun tidak safar. Kenapa? Berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan madharat ya, sama maslahat. Kalau ada madharat sama maslahat, maka yang lebih dipilih adalah menolak madharat daripada mendatangkan maslahat. Ditolak madharatnya daripada mendatangkan maslahat. Ya, maka seperti itu boleh ditunda. Ya jamaah sekalian rahmani rahmat. Tapi kalau yang lain yang pada hakikatnya tidak daruri, tidak darurat gitu ya, maka ditinggalkan. Di apa istilahnya? Ya, dipending ya dulu untuk sholat ya, kemudian dilanjutkan kembali ya. Demikian. Jamak kosor sudah sampai di tempatnya wis diem meneng atau si umek Nah, sampai di rumah mudik itu meneng jegrek, kenapa sih pelayan kesana kemari? Sekitar situ kan deket maksudnya, meneng jegrek berarti ya. Maka di sana yang berlaku bagi dia adalah kosor saja, tapi tidak dijamak kosor. Ya, kosor saja tapi tidak dijamak kosor. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ada di Mekah, saat Fathu Mekah sampai belasan hari, maka Nabi itu kosor saja tapi tidak jamak kosor. Jamak kosor itu saat dalam perjalanan. Nah, ini saya tanya, apakah wis mandek jegrek apa masih dalam perjalanan? Kalau sudah mandek jegrek maka kosor saja. Waduh, lek kosor lek malik gak jamaah. Nah, lek jamaah berarti gak kosor, ngikuti imamnya, kecuali sampean dadi imamnya. Ya, sampean dadi imam sampean kosor oleh. Ya, saya ini musafir, saya kalau ngimami saya kosor. Maka sampean kosor 2 rakaat, makmumnya nambah 2
2 rakaat. Seperti Nabi dan para sahabat yang ada di Mekah. Ya. Nabi mengatakan nahnu muqassirun, ya, kami mengkosor, kalian sempurnakan, kami mengkosor, ya. Jadi yang sahabat yang dari Madinah mereka ikut Nabi mengkosor, yang dari Mekah saat itu ngikuti saja nambah 2 rakaat. Paham ya? Makmum kapan membaca Al-Fatihah? Yang jelas tidak ada dalil yang sharih yang jelas. Pokoknya makmum baca. Ya. Apakah barengi, apakah mendahului, apa ngareni? Maka semuanya tidak ada dalil yang sharih yang jelas. Ya. Yang ada justru adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, la'alakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian membaca Quran di belakang imam kalian. La taf'alu, kalian jangan lakukan itu, yakni jangan baca apapun di belakang imam kalian saat imam lagi baca Quran, illa bi Fatihatil kitab, kecuali baca Al-Fatihah. Jadi dengan ini maka memberikan isyarat bahwasanya tatkala kita membaca Al-Fatihah maka itu enggak masalah apakah barengi imam. Paham ini maksudnya? Maka itu pilihan saja. Ya itu pilihan saja. Barengi imam ya boleh, ngareni imam ya boleh. Ya imam baca Fatihah kita dengarkan, imam baca Quran kita baca Al-Fatihah juga boleh. Ya. Imam baca lalu kita baca juga boleh. Paham di sini? Tadi itu ya, la'alakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kalian baca, maka itu boleh sekalipun imam lagi baca. Paham di sini insyaallah? Nah. Itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita pengen mentadabburi apa yang dibaca oleh imam saat baca Quran, ya berarti barengi imam baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Gitu ya. Yang penting apa, Mbak? Baca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan Al-Fatihah. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Nggih. Langsung masuk sesi pertanyaan Ustaz. Nggih, wis 8:30 nih. Pertanyaan berikutnya Ustaz, jika kita di suatu tempat misalkan restoran dan sebagainya, kemudian di tempat tersebut sudah disediakan musola untuk sholat yang tapi bukan masjid, kemudian jarak ke masjid itu agak jauh, apakah kita tetap harus memaksakan ke masjid atau cukup sholat di musola tersebut dengan berjamaah? Ya. Maka apa yang kita lakukan? Silakan azan di musola tersebut, azan sing get, ya. Kemudian qomat, kemudian sholat. Ya begitu caranya. Paham insyaallah ya? Jadi azan. Pernah ngamalkan begitu? Silakan diamalkan. Ono kancane gak izin. Azan di tiketno ya. Di musola di mana? Di warung atau di tempat mana? Tempat rekreasi atau apa ya. Azan kemudian qomat ya. Kemudian sholat. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana tata cara sholat jamaah di daerah operasi yang harus selalu siaga terhadap musuh? Apakah wajib prajurit untuk mendatangi masjid atau musola untuk berjamaah atau menyesuaikan sholat bergantian bagi prajurit yang bertugas? Ini sholatnya sholat khauf. Kalau memang di daerah operasi maka sholatnya sholat khauf. Tata cara sholat khauf. Ya, tata cara sholat khauf. Ya, ya kalau sholat khauf ya di antaranya ada dikosor. Ya. Dikosor. Ya, tata caranya. Nanti kan ada pembahasan atau sudah dulu ya? Belum Ustaz. Hah? Belum. Sholat khauf wis koyo aneh. Ya. Seingat saya sudah dulu ya. Kenapa? Di tempat lain. Oh iya, balik di tempat lain. Ya. Jadi diantaranya lah musuhnya ada di mana? Ada kalanya musuh di depan, ada kalanya musuh di
di belakang ya. Tatkala musuh di depan ya, maka sholat pasukan dibagi menjadi dua ya. Satu atau gabung semuanya ya, jadi satu, imamnya di belakang, satu ngikuti imam, satu rakaat ya. Kemudian imam dapat 2 rakaat, yang ngikuti tadi imam 1 rakaat mundur ke belakang diganti dengan yang tadi tidak ngikuti imam bersama dengan apa jenenge tidak ngikuti imam ya, berjaga-jaga. Yang tadi tidak ngikuti imam berjaga-jaga, berdiri sambil mengangkat senjata. Jadi nanti masing-masing dapat 2 rakaat bersama dengan 1 rakaat sendiri dan 1 rakaat bersama dengan imam. Nah, hasil diamalkan apa? Sholat khauf ya, fikih sholat khauf di antara mereka. Ya harus dibaca lagi, belajar. Nah, Pertanyaan berikutnya masih boleh Ustaz, pertanyaan Ustaz? ya bolehlah. Sebenarnya saya ada tamu sekarang ini. Ya, mungkin satu Langsung pertanyaan balik terakhir kepada- Ustaz. Bagaimana dengan sholat jamaah Isya yang diakhirkan? Jika masih dalam kondisi rapat bukan majelis ilmu, bolehkah Rapat mengakhirkan sholat Isya berjamaah Ustaz? Tapi dalam kondisinya itu rapat, bukan karena mungkin kajian gitu Ustaz. rapat apa? Ya, itu mungkin rapat RT mungkin Ustaz. Hah? Nggak disebutkan Ustaz di sini. Hanya rapat yang bukan majelis ilmu gitu Ustaz. Iya. Rapatnya rapat apa kan gitu ya? Panitia apa? Kegiatan RT dan seterusnya misalkan begitu ya. Maka jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, itu salah. Ya. Jadi Isya itu diakhirkan bersama dengan kaum muslimin di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala ya. Diakhirkan, sunnahnya diakhirkan itu kalau tidak memberatkan ya, tapi kenyataannya kan berat. Tidak setiap orang napa jenenge bisa mengakhirkan napa jenenge sholat ya, dan itu berat ya. Jadi kalau misalkan itu adalah rapat duniawi seperti itu ya, maka hendaknya ditinggalkan, diskors dulu. Ya, ini datang ada panggilan adzan ya, idza nudiya lis salati liyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Kan itu dunia, maksudnya tinggalkan dunia. Tatkala sudah mendengar adzan maka lanjutkan apa? Tinggalkan untuk kemudian sholat ya. Kenapa? Karena itu menjadi satu kebiasaan masyarakat yang buruk nantinya. Kalau kita ngikut membiarkan mereka, maka itu mereka anggap ya seperti ini, bukan hanya sholat Isya saja, tapi kenyataan yang lain pun demikian. Rapat gak wayah, duhur gak sholat, jam loro kait sholat. Jadinya seperti itu, gitu ya. Ya, jadinya seperti itu. Kecuali kalau yang rapat itu semuanya adalah talabul ilm, bukan orang awam. Ya, mereka ngerti semuanya. Jadi dia mengakhirkan itu bukan karena menunda-nunda, karena memang Isya boleh untuk diakhirkan, gitu ya. Maka semuanya sepakat kita akhirkan dulu, kita sholatnya belakangan. Ya, semuanya paham, gitu ya. Maka hal ini boleh ya. Lalu mereka adzan, kemudian mereka qomat adzan, kemudian sholat berjamaah semuanya. Tapi kalau itu di masyarakat awam nanti jadi dalil. Jadi kalau ada adzan boleh boleh diakhirkan, dan mereka hanya tidak memberlakukannya untuk Isya saja, semuanya kan gitu ya. Jadi dalil itu, maka beda jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Paham insyaallah? Ya. Sampun nggih pertanyaannya mungkin. Nggih, sampun. Karena waktunya sudah habis. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat ya.
kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.